Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Siska Sofia dan yang kedua Wahyu Indah dan yang ketiga Anindi Taulan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang bab dasar-dasar penilaian. Dasar penilaian. 1. Konsep penilaian umum. 2. Penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. 3. Penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. 4. Menentukan tingkat keuntungan yang disyaratkan. 5. Penggunaan CAM untuk menafsirkan harga saham. Penilaian atau valuation sekuritas adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal, kapital aset. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan hak tersebut. Konsep penilaian umum. Penilaian sekuritas adalah penggunaan konsep adanya hubungan yang positif antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau disyaratkan oleh investor. Gambar di samping menunjukkan bahwa hubungan risiko dan tingkat keuntungan investasi ke sekuritas adalah bersifat positif. Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dengan mengamati gambar tersebut. 1. Apa yang dimaksud dengan risiko? 2. Apakah hubungan tersebut akan linear? Kalau iya, kenapa? 3. Apakah pola hubungan tersebut akan konstan? Apakah intersep garis tersebut akan tetap? Penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Contoh sekuritas berpenghasilan tetap adalah obligasi. Fitur dari obligasi yaitu yang pertama mempunyai nilai nominal atau disebut juga face value, yang kedua kapan akan dilunasi, dan yang ketiga mempunyai coupon rate. Jika kita mengabaikan, kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi atau default. Maka pembeli obligasi akan memperoleh kupon pada tahun pertama sampai dengan jatuh tempo, ditambah pelunasan pokok pinjaman pada tahun terakhir. Untuk itu, nilai pasar obligasi atau B0 bisa dihitung dengan cara B0 sama dengan sigma bunga yang dibayarkan tiap periode dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal atau investor pangkat T ditambah nilai nominal pelunasan dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal pangkat N dengan T sama dengan 1. Contohnya, obligasi dengan nilai nominal 1 juta dengan kupon 18% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Dan pemodal menginginkan tingkat keuntungan 17%. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai FT atau tingkat bunga yang dibayar tiap periode dengan cara mengalihkan nilai nominal dengan kupon. 1 juta dikalikan 18%, yaitu 180.000. Dibayarkan pada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima. Pelunasan pokok pinjaman sebesar 1 juta ditambahkan pada tahun terakhir, yaitu pada tahun kelima. Maka nilai nominal pelunasan atau N yaitu sebesar 1.180.000. Selanjutnya kita menghitung nilai obligasi dengan rumus ini. FT tadi sebesar 180.000, maka 180.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah keuntungan sebesar 17% atau 0,17 tutup kurung pangkat T. Karena ini tahun pertama, maka pangkat 1. Kemudian ditambah 180 lagi dibagi 1 ditambah 0,17, dan ini tahun kedua, maka pangkat 2, dan seterusnya sampai tahun keempat. Di tahun kelima kita tadi menemukan sebesar 1.180. Jadi 1.180 dibagi dalam kurung 1 ditambah
0,17 tutup kurung pangkat 5. Hasilnya yaitu 1.032.000. Penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Saham adalah sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap bagi pemiliknya. Pemilik sekuritas saham akan menerima penghasilan dalam bentuk dividen saham dan perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat dari harga beli, maka pemodal dikatakan memperoleh capital gains. Bila sebaliknya, disebut capital loss. Jika seseorang memiliki saham untuk waktu tahun, maka persamaan umumnya menjadi P0 sama dengan sigma DT atau dividen yang diterima oleh investor pada tahun ke-T dibagi dalam kurung 1 ditambah R, yaitu tingkat keuntungan yang dianggap relevan, pangkat T, ditambah PT, yaitu harga saham pada tahun ke-T dibagi dalam kurung 1 ditambah R atau tingkat keuntungan yang dianggap relevan, pangkat N. Sewaktu saham tersebut dijual, akhirnya periode kepemilikan akan menjadi tidak terhingga, maka persamaannya menjadi P0 sama dengan sigma DT dibagi 1 ditambah R pangkat T dengan T sama dengan 1. Kemudian adalah contoh, bila harga saham saat ini P0 sebesar Rp10.000, kemudian diharapkan memberikan dividen Rp1.000 pada tahun depan, dan tahun depan diperkirakan harganya Rp11.000, tingkat keuntungan yang diharapkan yang akan diperoleh adalah dalam kurung P1 ditambah P0 ditambah D dibagi P0. Atau 11.000 dikurangi 10.000 ditambah 1.000 dibagi 10.000 yang hasilnya 0,20 atau 20%. Persoalan tersebut juga bisa dinyatakan P0 sama dengan P1 dibagi dalam kurung 1 plus R ditambah D1 dibagi dalam kurung 1 plus R. Atau 11.000 dibagi dalam kurung 1 plus 0,20 ditambah 1.000 dibagi dalam kurung 1 plus 0,20 yang hasilnya adalah 10.000. Tapi apa yang menentukan harga pada T sama dengan 1? Harga pada T sama dengan 1 akan dipengaruhi oleh dividen pada T-2 dan harga pada T sama dengan 2 atau secara formal yaitu P1 sama dengan P2 dibagi dalam kurung 1 plus R ditambah D2 dibagi dalam kurung 1 plus R. Dengan demikian, maka P0 sama dengan P2 dibagi dalam kurung 1 plus R ditambah D2 dibagi dalam kurung 1 plus R ditambah D1 dibagi dalam kurung 1 plus R. Cara menentukan tingkat keuntungan sekuritas. Model yang digunakan untuk menaksir tingkat keuntungan sekuritas yang diisyaratkan adalah model yang disebut sebagai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Teori CAPM berdasarkan pengamatan bahwa pemodal melakukan atau membentuk portofolio. Kenapa? Karena untuk mengurangi risiko. Risiko dalam teori portofolio didefinisikan sebagai deviasi standar tingkat keuntungan, karena deviasi menunjukkan berapa jauh kemungkinan nilai yang menyimpang dari expected value. Semakin besar nilai deviasi, semakin besar kemungkinan nilai real yang menyimpang dari expected value. Penggunaan CAPM untuk menaksir harga sekuritas saham. CAPM berguna untuk menaksir tingkat keuntungan yang layak bagi suatu sekuritas saham. Apabila suatu saham disebut saham I mau diperkirakan mempunyai beta 1,2 dan RM diharapkan sebesar 20%, maka kita tahu bahwa RI tentu lebih besar dari 20% karena betanya lebih besar dari 1. Untuk menaksir RI kita perlu mengetahui RT, misalkan 12%. Dengan demikian RI sama dengan 12% ditambah dalam kurung 20% dikurangi 12% dikali 1,2 sama dengan 12% ditambah 9,8%, hasilnya adalah 21,6%. Bila diperkirakan bahwa DT
adalah Rp1.000 dan kita menggunakan constant growth mulai dengan G sama dengan 16,6%, maka P0 sama dengan 1000 dibagi dalam kurung 0,216 dikurangi 0,166 yang hasilnya adalah Rp20.000. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.